Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dimas Adi Damantio di mata kuliah Manajemen SDM. Oke, kita di sini akan membahas mengenai manajemen kinerja strategis. Manajemen kinerja strategis ini adalah proses berkelanjutan untuk menyelaraskan pekerjaan dari siapa? Karyawan tentu, tim, dan departemen dengan tujuan dan sasaran strategis perusahaan. Nah, di sini dengan adanya manajemen strategis ini menjadi jembatan ya antara visi, misi, dan strategi dari perusahaan dengan hasil kerja dari setiap karyawannya. Gitu. Jadi misalnya harusnya sih ada fansinya seperti itu. Nah, sebagai case singkat misalkan ada misalnya gini, perusahaan itu mempunyai misi, tapi karyawan tidak pernah tahu bagaimana di sini kontribusi mereka itu terhadap perusahaan itu seperti apa, nggak pernah dikasih tahu. Nah, maka ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan kinerja dari karyawan tidak akan berkembang, tidak akan pernah meningkat, rasanya stagnan seperti itu ya. Tuh. Nah, berikutnya bagaimana dengan pilar-pilar utama manajemen kinerja strategis? Pilar-pilar utama manajemen kinerja strategis ini ada beberapa pilar. Yang pertama adalah keterlibatan. Keterlibatan berarti di sini kita memastikan karyawan itu memahami dulu apa yang menjadi peran mereka dalam mencapai visi misi ataupun tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, lalu yang berikutnya adalah pengukuran. Ini berarti menggunakan key performance indicator dan metrik yang relevan. Kenapa? Karena tadi kan kaitannya dengan visi misi. Berarti ada visi misi, tujuan, sasaran, strategis. Nah, berarti itu harus ada ukuran secara jelasnya. Lalu yang berikutnya, pilar utama berikutnya adalah umpan balik. Oke, di sini perusahaan itu harus bisa memberikan coaching atau feedback yang berkelanjutan, bukan hanya penilaian biasa. Dan yang terakhir itu adalah penghargaan. Nah, ini berarti perusahaan harus bisa menghubungkan kompensasi dan pengakuan ya, dengan pencapaian strategis yang telah dikontribusikan oleh karyawan tersebut. Oke. Nah, lalu model siklusnya dari manajemen kinerja strategis ini itu ada perencanaan. Pertama adalah perencanaan kinerja, ya, lalu ada pembinaan dan pemantauan, terus yang ketiga ada penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir adalah imbalan dan pengembangan. Nah, ini 4 siklus ini sebenarnya berkaitan dengan awalnya pasti adalah planning ya. Tapi kan biasanya organizing, actuating, controlling. Ya. Nah, di sini organizing dan actuatingnya ya kalau strategis itu diganti dengan coaching dan monitoring sama review dan evaluation. Nah, sementara controllingnya itu diganti dengan reward dan development. Karena ini berkaitan dengan bagaimana menghubungkan antara kinerja karyawan dengan tadi bagaimana tujuan strategis perusahaan. Tuh. Oke. Nah, berikutnya kita lihat di sini bagaimana penerjemahan strategi ke dalam tujuan operasional. Ini pertama adalah dari visi ke tindakan. Ini diawali dengan visi dan misi. Ini ada titik awal perusahaan. Nah, titik awalnya perusahaan dengan visi dan misi. Lalu tujuan strategis ini 3-5 tahun, ini target spesifik untuk apa? Untuk pencapaian visi tersebut. Nah, lalu diturunkan lagi itu ada namanya peta strategi. Ini representasi visual hubungan sebab akibat antara tujuan dengan strateginya tadi. Metode penerjemahan tujuannya bagaimana? Pertama ini bisa dengan metode klasik, yaitu kita menerapkan manajemen by objektif, jadi menentukan tujuan bersama
Tapi asalnya kasih lihat, penentuan tujuan bersama itu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Jadi atas dulu yang pertama tujuan utamanya, lalu dijabarkan itu ke bawah-bawahnya. Atau bisa dengan metode modern, yaitu objective and key result. Ini fokus pada ambisi dan hasil terukur. Pembahasan singkatnya, apa yang harus dicapai, KR, itu berarti bagaimana kita tahu kita sudah mencapainya. Oke, jadi kalau di sini metode modern ini kita menetapkan dulu apa sih yang harus dicapai. Nah, terus kita menetapkan indikatornya. Jadi kita menetapkan apa ukurannya bahwa kita sudah mencapai itu. Nah, terus yang berikutnya, kita bisa melakukan di sini menetapkan tujuan SMART atau smarter. SMART ini berarti specific, measurable, achievable, relevant, time bound atau timely. Ini menunjukkan bahwa ketika penetapannya biasanya untuk penetapan visi misi. Bahwa penetapan visi itu sebaiknya mengikuti seperti ini: spesifik, ya ukurannya spesifik, measurable, bisa diukur, achievable, jadi secara logis akan bisa tercapai, walaupun misalnya walaupun nanti ada timely kita menentukan waktunya yang panjang, tapi tetap dalam waktu yang panjang itu masih logis untuk dicapai. Nah, lalu relevan dengan nanti strateginya yang akan bisa diterapkan seperti itu. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas di sini integrasi manajemen kinerja dengan fungsi HR lain. Nah, ini bisa dengan kinerja dan perekrutan, itu pemanfaatan data kinerja. Kita mengidentifikasi kompetensi inti yang paling sukses untuk dicari di kandidat baru. Job description yang jelas, kita memastikan job description itu menampilkan KPI strategis yang akan diukur. Bisa juga dengan kinerja dan pelatihan serta pengembangan. Misalkan kita mengidentifikasi kesenjangan kinerja. Jadi hasil penilaian kinerja itu digunakan untuk identifikasi area skill atau knowledge yang perlu ditingkatkan. Atau bisa juga dengan pengembangan berbasis kompetensi. Jadi kita menyusun program pelatihan yang ini secara langsung program pelatihan itu mensupport pencapaian tujuan strategis perusahaan. Nah, lalu yang ketiga bisa kita juga lakukan dengan ini berkaitan dengan kinerja dan kompensasi serta imbalan. Ini biasanya pay performance atau biasanya keadilan internal dan eksternal. Ada internal dan eksternal, ini maksudnya adalah kita memastikan sistem penghargaan itu benar-benar didasarkan pada kontribusi kinerja yang terukur. Jadi kita memberikan penghargaan bukan subjektif, jadi like or dislike sebenarnya enggak seperti itu. Lalu bisa juga untuk menerapkan kinerja dan manajemen karir. Misalkan jalur karirnya itu berbasis kinerja, ya. Kinerja unggul itu berarti berpulang dipromosikan. Atau bisa juga untuk succession planning. Ya, kita bisa menggunakan data kinerja untuk identifikasi dan mempersiapkan talent untuk peran kepemimpinan di masa depan. Lalu berikutnya bagaimana mengatasi tantangan dan implementasi efektif. Nah, tantangan umum dalam manajemen kerja strategis itu ada beberapa. Yang pertama adalah subjektivitas penilaian. Ya, terus yang kedua proses yang memakan waktu. Ya, karena di sini administrasi yang berlebihan biasanya itu disiplin umpan balik biasanya hanya dilakukan setahun sekali, padahal harusnya umpan balik ini nggak seperti itu. Lalu KPI-nya ini belum relevan. Nah, ini kenapa? Biasanya karena tujuannya itu ternyata belum diselaraskan dengan strateginya. Nah, di sini perlu adanya peran kepemimpinan, yaitu komitmen dari pimpinan puncaknya di strategi kinerja. Makanya di sini kalau kita mau manajemen kinerja strategis, maka ini harus strategi kinerjanya itu awalnya adalah dari manajemen puncaknya. Lalu perlu ada pelatihan manajer. Ya, manajer ini harus dilatih sebagai coach dan fasilitator. Jadi bukan hanya penilai. Lalu kunci sukses implementasinya itu adalah komunikasi terbuka. Nah, jadi ada transparansi dalam proses penilaian dan pencapaian tujuan. Lalu adopsi teknologi. Ya, kita perlu juga untuk menggunakan sistem Human Resource Information System, mempermudah pelacakan, coaching, dan dokumentasi. Lalu yang berikutnya adalah fleksibilitas. Ini sistem harus dapat beradaptasi dengan perubahan strategi bisnis dari perusahaan.
Nah, bisa dikatakan di sini manajemen kerja strategis itu adalah investasi, bukan biaya administratif. Tantangannya adalah apa? Bagaimana kita nanti sebagai manajer ini bisa menerapkan coaching mingguan di tim itu. Ya, dan coaching mingguannya itu adalah bukan hanya setahun sekali, tapi kalau bisa paling minimal mungkin adalah seminggu sekali ataupun mungkin ya sebulan sekali itu coachingnya. Itu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.